sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Ibu Bupati Banyuwangi yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Abdul Aziz Hamidi, SEMM, selaku staf ahli bidang ekonomi. Yang saya hormati Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Ketua TKPJN Banyuwangi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Kepala Kantor Kesbang Pollinmas Kabupaten Banyuwangi, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Banyuwangi, pimpinan perguruan tinggi atau yang mewakili, kemudian yang saya hormati Sekretaris Umum Korwil Jatim Bapak Dr. Kolil Hartono SDMC. Selamat datang di Banyuwangi, di Politeknik Negeri Banyuwangi. Yang saya hormati Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia Radi Kabupaten Banyuwangi, Ketua Umum YLC Kabupaten Banyuwangi, Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Cabang Banyuwangi, serta para dewan pakar dan dewan pembina KUJ Korda Banyuwangi, dan seluruh ibu bapak alumni Universitas Jember baik lintas fakultas maupun lintas angkatan. Selamat datang di Politeknik Negeri Banyuwangi. Alhamdulillah rabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas amanahnya Pak Ketua. Jadi saya juga tidak tahu Pak Ketua jadi dewan pakar. Pakarnya dari dari senior. Belum, mungkin masih junior kami Pak. Mungkin kami akan banyak belajar dari Bapak sekalian. Yang mana jika mungkin kebetulan saja di sini diamanai untuk memimpin suatu perguruan tinggi negeri di Banyuwangi, yang mungkin ini akan sangat berpengaruh pada masyarakat yang ada di Banyuwangi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Ketua dan beserta tim pengurus atas amanahnya. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut kerjasama ini dan terus kiranya bisa mendukung peran dari KUJ untuk pengembangan satu alma mater kita, yaitu Universitas Jember. Jadi sedikit yang bisa kami sampaikan perihal karena tadi di amanah ini dewan pakar, jadi harus menyinggung masa lalu nih. Jadi ada 3 tipe sebenarnya dari alumni ya. Jadi yang pertama adalah mereka yang sangat peduli kepada kita dan mereka punya akses. Yang kedua adalah mereka yang sangat peduli akan tetapi mereka bingung. Jadi yang pertama itu dia tahu saya alumni, saya harus berbuat apa, tahu. Yang pertama. Yang kedua, saya adalah alumni dan saya memiliki integritas loyalitas yang besar, tapi saya bingung mau ngapain. Ini tipe yang kedua. Yang ketiga, memang mereka yang kurang peduli. Di sini peran KUJ adalah mensinergikan antara tipe 1, 2, dan 3 ini menjadi bentuk wadah yang namanya adalah KUJ. Jadi peran kita sebenarnya. Nah, untuk menggerakkan yang tipe pertama sangat mudah. Kenapa? Sudah alumni, pekerjaan sudah mapan, wawasan luas, loyalitas tinggi, integritas baik. Sangat mudah digerakkan. Inilah yang mungkin dirangkul oleh tim pengurus KUJ, dirangkul, dirawat dengan baik, gitu ya. Kenapa? Untuk memberikan yang tipe 2 dan tipe 3 tadi. Karena mohon maaf, kegiatan-kegiatan ini adalah tidak cukup hanya dengan saya ingin gitu Pak sekalian. Kita bicara fakta saja, yang kita bergerak, kita butuh relasi, kita butuh kekuatan untuk bisa bertemu, karena ada rasa mungkin minder ya. Wah, teman saya sudah banyak jadi kepala dinas, saya masih seperti ini saja kan. Keinginan itu tadi yang sebenarnya kurang peduli, padahal dia memiliki kualitas juga sebenarnya. Kemudian sinergi yang seperti apa? Dan ini hubungannya dengan karena kita disatukan oleh satu alma mater Universitas Jember, maka sinergi itu harus
dibandingkan dengan yang namanya pemersatunya, yaitu adalah Universitas Dunia. Jadi nantinya harapannya baik dewan maupun pengurus lebih mendekat kepada yang melahirkan kita, yaitu Universitas Jember. Siapapun rektornya, apapun backgroundnya, nah ini yang biasanya jadi masalah. Backgroundnya merah, kuning, hijau, abu-abu dan segala macam dihilangkan dulu. Kalau itu tercampur ketika kita hubungannya dengan alumni, ini akan mempengaruhi kualitas daripada KUJ kita atau keluarga Banyuwangi secara umumnya. Kemudian apa yang dimiliki oleh alumni sebenarnya, dan itu sangat penting sekali untuk perguruan tinggi kita, alma mater kita. Yang pertama, pengalaman Bapak sekalian. Saya yakin Bapak sekalian pengalamannya luar biasa. Ada yang bergerak di bidang industri, ada yang wirausaha, ada yang di kepemerintahan, ada pendidikan, ada praktisi segala macam. Pengalaman ini yang sebenarnya menjadi kekuatan kita. Kenapa kok Universitas Jember membutuhkan KUJ itu apa? Salah satunya dari pengalaman. Berarti kita harus memberikan yang diminta, yang dibutuhkan itu adalah kepada alma mater kita, atau istilahnya ibu kita. Kita tidak bisa memilih ibu, karena ibu yang melahirkan kita ya. Nah, sehingga peran komunikasi yang baik dengan rektor beserta jajaran serta sivitas akademik di UNESCO juga sangat dibutuhkan, karena mereka sebenarnya butuh kita. Kemudian yang kedua adalah pengaruh. Pengaruh itu juga sangat luar biasa ya Bapak sekalian. Saya yakin Bapak sekalian tidak lepas dari dunia demokrasi, politik, pendidikan, pemerintahan. Pengaruh-pengaruh itu sangat mempengaruhi daripada keberlangsungan alma mater kita sebenarnya. Karena ada dua hal penting yang menjadikan suatu perguruan tinggi atau dunia pendidikan itu bisa maju. Yang pertama adalah akses, yang kedua adalah kepercayaan publik. Nah, peran kita sebagai pengaruh yang memiliki KUJ itu pengaruhnya kuat. Nah, ini kelebihan dari KUJ, pengaruhnya yang kuat, maka salah satu akses adalah kepercayaan publik. Kita tebarkan hal yang baik dari alma mater kita. Kita berikan suntikan motivasi kepada masyarakat, kita jaga nama baik alma mater. Baik, walaupun kita bergerak di dunia politik misalnya, jangan sampai KUJ itu ditunggangi oleh politik itu yang mana sebagian masyarakat tidak senang dengan politik tersebut. Ini bahaya. Yang mana sekarang perkembangannya di Universitas Jember luar biasa. Beberapa waktu lalu dinobatkan sebagai PKPLU, kemudian sebentar lagi akan menuju ke PTNBH. Hati-hati sekali dengan PTNBH karena itu mengarah ke otonomi kampus, yang mana kita selaku alumni juga harus kritis kepada alma mater kita. Jangan sampai otonomi kampus ini malah menjajah masyarakat. Maka nanti kepercayaan publik akan hilang, sehingga untuk menumbuhkan itu susah. Nah, sekarang kita dorong Universitas Jember untuk PTNBH, akan tetapi kita juga harus menjadi pengawas di luar di masyarakat, memberi masukan pada jajaran pimpinan yang ada di Universitas Jember. Jangan sampai kebablasan. Bahaya kalau sudah PTNBH atau di kampus kebablasan dan kita tidak bisa memberikan masukan kepada Universitas Jember, kasihan alma mater kita tentunya. Kemudian berikutnya adalah keterpanggilan hati, jelas ya. Jadi kita merasa terpanggil, merasa tergugah untuk kiranya kita memberikan apresiasi atau masukan yang baik kepada Universitas Jember. Kita yakin jajaran di eksekutif maupun senat di Universitas Jember sudah lelah memikirkan bagaimana lulusan kita itu bisa bagus, bisa diterima di masyarakat, dan bisa bekerja dengan gaji sesuai yang ditentukan oleh pemerintah. Mereka juga berjibaku untuk melakukan suatu sinergi dengan pihak kementerian, baik dengan DPR. Ini juga sangat luar biasa, sehingga mungkin kalau kita tidak aktif untuk memberikan masukan ke sana, ya kecil kemungkinan Universitas Jember akan turun ke Polda masing-masing, itu sangat kecil sekali.
sehingga peran aktif kita ke atas atau ke alma mater kita itu yang dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah hubungan baik. Nah, ini tadi alhamdulillah peran dari KUC suatu kelebihan yaitu adalah hubungan baik. Ya saya mengenal dari di bapak sekalian ini mungkin tidak saya dapatkan sebelumnya, sehingga di sini kita punya hubungan yang baik. Hubungan baik ini adalah satu kelebihan daripada alumni. Selain keterpanggilan hati, hubungan baik ini adalah yang menumbuhkan rasa kebersamaan kita. Kita bukan organisasi politik, kita bukan organisasi yang harus memiliki income dan segala macam, tidak. Tapi yang terpenting adalah panggilan hati dan hubungan baik. Karena relasi ini memang sangat dibutuhkan. Akan tetapi kami amati dari yang model ketiga tadi, mohon Bapak sekalian juga memberikan wacana atau bentuk toleransi kepada yang mungkin alumni-alumni yang masih muda. Karena alat pengamatan dari kami, riset pengamatan kami adalah ketika lulus dari suatu perguruan tinggi, ada masa di mana dia belum memikirkan yang KUC dan segala, belum memikirkan. Jadi mohon yang senior-senior bisa memberikan toleransi lah kepada kami yang muda-muda, karena kami amati 10 tahun setelah lulus itu mereka akan disibukkan dengan mencari jati diri. Mereka bekerja, mereka harus membangun keluarga, anak-anaknya masih butuh perhatian yang khusus dan bekerjanya pun juga masih belum menetap. Ini mungkin kiranya insya Allah dengan adanya KUC ini kedepannya juga bisa menggandeng yang inovasi-inovasi yang baru lulus ini untuk bisa kita menjadi jembatan untuk bisa lebih baik komunikasi yang mana hubungan tadi yang alhamdulillah saya dikenalkan Pak Musdu juga dengan Pak Sekretaris Umum dan Pak Ketua dan seluruh jajaran pengurus. Saya sangat berterima kasih. Ini akan jadi pengalaman dan ilmu berharga bagi saya pribadi, dan mudah-mudahan ini bisa mengembangkan KUC terutama Korda Banyuwangi untuk lebih baik lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya